Hai kamu, Isa Zega, yang lagi viral, yang lagi dibicarakan semua orang, dan lagi diserang kiri, kanan, serong kiri, atas bawah, tenggara, barat, selatan, barat, daya, semuanya. Hai kamu, Isa Zega, kamu itu sendiri loh. Kok kamu hebat sekali? Backingan kamu siapa? Kamu dicurigain punya backingan loh sama sekte war-werwar. Kamu hebat sekali. Sampai menjadi pemberitaan loh sama si smart people. Tetapi sayangnya dia tidak benar-benar smart, ya. Mami tunjukin yang ngaku si paling smart people, tapi bisa dibodoh-bodohin. Bahkan fitnahannya ya. Hebat sekali Anda, Wegom. Nangis-nangis cari simpatik. Lupa Anda. Enak ya. Ternyata Anda menangis ya. Saya pikir Anda ini selama ini tegar kalau saya katain. Ternyata Anda menangis sejadi-jadinya. Nggak enak kan kalau dikatain begitu? Bagaimana perasaan saya? Kamu nggak pikirin waktu kamu menghina ibu saya, menghina keluarga saya, menghina ayah saya, menghina orang tuanya Atta. Kamu lupa? Tapi saya tidak menangis, saya kebal, ya. Ternyata kamu cengeng, ya. Kamu lupa ternyata, ya. Kamu belum pikun loh, masih tuaan saya dibanding kamu. Tapi kok kamu bisa lupa? Kenapa kamu bisa lupa? Ini nih, kalau yang mengaku smart people, tapi benar-benar tidak smart sama sekali, ya. Kentang sembunyi dulu. Podcast yang isinya bullshit semuanya, ya. Kamu tahu nggak sih Om Ded, pada masa itu, ya, yang ngelaporin LL memakai narkoboy bukan hanya Mami Online. Ingat loh ya, saya bukan cepu, tapi saya salah satu yang ingin melaporkan bahwasannya salah satu ada orang pemakai narkoba. Kita sebagai masyarakat Indonesia berhak melaporkan kalau ada tindak pidana kejahatan di depan mata kita. Gitu. Paham nggak kamu Om Ded yang smart people? Nih, sembunyi dulu kentang. Pada masa itu si LL emang narkoboy, ya. Narkoboy, ya. Bukan mata. Bahkan pada masa itu kejayaan si Patah ini, cepu utama pun banyak diduga ada NM, ada GV. GV itu siapa ya? Wegom sendiri yang kamu podcastin. Semua orang yang masih ingat, yang masih follow Mami Online, yang follow itu yang namanya si Wegom, yang follow dia udah tahu semua. Dulu musuh bebuyutannya itu, ya siapa lagi kalau bukan Wegom yang kamu wawancarai. Sebenarnya kamu ada pintar-pintarnya juga, ya kan? Tapi kadang-kadang pintarnya juga keblinger, hilang, ya. Nah, paham sampai di sini? Belum lagi dulu pada saat itu si LL ini atau si Patah ini public enemy, yang mana suka membongkar aib-aib para cowok pada masa itu. Jangan pikun Mas Ded, jangan pikun, ya. Kamu gak usah bela-belain orang. Kalau udah salah ya salah, itu ditetapkan oleh pengadilan loh dia salah. Pada masa itu LL sangat rajin membongkar aib para cowok-cowok yang sudah tidur dengannya demi mendapatkan ketenaran, bahkan demi mendapatkan endorse, ya. Apa kamu lupa? Tolong dulu Om Ded, kamu smart people loh, ya. Dan ini simpelnya aja ya Mas Ded ya. Kalau seandainya nih, kalau dia tidak memakai narkoboy, berarti tes urinnya itu negatif. Bahkan pada saat itu mantannya Abras dan adik-adik iparnya tidak terbukti, tidak positif, bahkan negatif. Kalau seandainya mereka dijebak, kenapa nggak semuanya aja diangkut, bahkan dipenjara dan diadili di pengadilan Jakarta Barat? Logika, bicara logika. Saya tidak mau berkomentar, tapi kebodohan Anda membuat mulut saya berkomentar. Anda bukan smart people.
orang yang dicepuin dia, kalau dia tidak memakai, hasil tes urin tidak akan pernah positif. Ya, itu mereka ada berempat katanya di podcast, berempat atau bertiga gitu loh. Ya, kalau begitu harusnya semuanya masuk. Bukan hanya yang satu si warwerwornya yang masuk. Kalau memang pas di tes urin ternyata ada narkoboynya. Seperti itu katanya smart people. Gue bingung nih, smartnya di mana sih? Kalau seandainya tadi Anda tidak ada keberpihakan, harusnya lu beri hak jawab sama si yang Anda tersangkakan gitu loh. Kenyang gue lagi. Sebentar. Hilang dulu ini. Ya. Sebenarnya simpel aja. Kalau tes urinnya negatif ya udah nggak usah kok. Saya tidak bersalah. Saya sedih banget. Saya sedih banget. Jangan ngaku-ngaku punya resep yang namanya dari profesor yang memberikan diari klona. Walaupun katanya yang memberikan resep udah meninggoy, ya setidaknya masih punya kliniknya dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bilang sama dia. Harusnya kamu bertanya ke situ, mana orang yang memberikan resepnya itu. Emosi nih kentang ya, emosi nih. Ya, emosi nih. Jangan bilang profesornya tiba-tiba ngasih reklona ke dia tanpa RS, ya, tanpa klinik. Ada dari sini aja sudah rancu sayang, rancu sekali ya. Aduh, sebenarnya ini kalian ada apa sih di belakangnya? Nyebut-nyebut yang ada di Malang lah. Ada apa sih? Kayaknya rame-rame dia pengen hantam mami online deh. Mami online tetap emang ratu ya. Kalau Anda mengenal LL pada masa itu atau Anda mengaku-ngaku sahabat, Anda harusnya mengenal dia secara dekat. Ya, ingat jejak digital masih banyak. Ya, itu yang podcast sama Anda yang namanya Gaby Vesta itu di semua media mengatakan dia tahu betul yang namanya si LL pemakai narkoboy. Dia tahu betul, ya, masih beredar di mana-mana. Sekarang mereka bareng-bareng nyerang mami online. Harusnya kamu pikir, pakai otak, jangan pakai otak digedein. Ya, di semua jejak digital, si Gaby Vesta nih gue sebutin nih nama lengkapnya. Dia mengatakan bahwa LL itu pemakai narkoboy sejak dulu dan diketahui oleh yang namanya Reva Alexa. Kok sekarang tiba-tiba dia tidak mengakui bahwa dia tidak pemakai narkoboy? Itu di mana itu otaknya? Ya nggak jadi emosi nih, lucu soalnya. Banyak banget yang aneh di podcastnya itu. Sekarang mami dituduh katanya menghilangkan YouTube-nya. Masih ada jejak digital ya, yang katanya yang menghilangkan akun YouTube-nya adalah mantannya yaitu Abbas. Mana yang betul? Abbas atau mami online? Dulu Covidna Abbas, sekarang Covidna mami online. Sehebat apa sih mami online ini di mata kalian sampai kalian bilang gua ada backingannya, gua ada bisa ngilangin akun YouTube, bisa ngilangin ini. Kalau bisa, udah gue ilangin semua akun-akun kalian. Setiap kalian bikin, gue ilangin. Setiap gue bikin, gue ilangin. Tapi kalau seandainya memang gue sehebat itu di mata kalian, makanya diem. Jangan banyak bacot. Gitu loh. Ya. Gue gak hebat kok. Karena gue gak hebat. Gue gak pernah merasa hebat. Ya, gue gak pernah merasa punya backing. Gue hanya merasa, selagi gue di jalan kebenaran, satu kata. Sekarang kalian gue lawan. Gak usah lu aku-akuin orang yang bantuin lu. Lu bilang Ruben yang bantuin lu semenjak lu keluar dari penjerong. Ya, si A, si B lu sebutin artis-artisnya. No, gak ada yang bantuin lu. Yang bantuin lu, yang sebutin tadi gak ada. Yang bantuin lu itu hanyalah Randy, Rizky, dan satu lagi tuh siapa perempuan yang di Australia itu sekarang tuh, aduh siapa sih namanya, Helen Junet. Ya, sama Ade Yunita. Setahu aku 4 manusia ini yang bantu elu semenjak lu keluar dari penjara. Lu memang suka ngilangin jasa-jasa orang. Nih gua tag nih, Randy, Rizky, Helen, Ade Yunita. Mereka inilah orang-orang yang bantuin elu semenjak lu keluar dari penjara, lu gak makan. Ya, jangan lu menghilangkan jasa orang. Makanya lu dijauhin sama mereka sekarang. Gitu loh. Justru orang yang bersyukur lu di penjara itu siapa? Manajer lu yang sekarang, yang pasangan 2 botita itu. Terus katanya lagi, iya itu Stasia kabur ke Amerika gara-gara takut
dilaporin sama IZ. Ya, lu mau tahu Om Ded itu Tasya kabur gara-gara apa? Tanya tuh Dokter Oki. Dokter Oki paling tahu. Udah, ini gak perlu jelasin. Pokoknya followers Mami yang lama, followers saya yang lama, atau followers Gaby Vesta yang lama udah tahu tuh Tasya kabur. Tuh tanya Dokter Oki, kenapa dia kabur sampai ke sana? Hah? Tuh tanya dan dia berdandu. Aduh, gak udah. Sebenarnya Mami online ya nggak mau itu menjelaskan ke sana ke sini yang kayak gini. Udah durasi. Ya tiap tahun jelas, nanti ketemu lagi minta maaf, jelas lagi minta maaf. Tapi kali ini no. Kau bilang tidak maaf bagiku, kau yang tidak ada maaf bagimu sekarang. Tuh si Gorgor itu kabur itu gara-gara apa? Iya gara-gara nilep uang. Ya 400 juta apa 600 juta. Makanya kabur. Ya? Ini malah nyalahin Mami mulu. Tapi nggak apa-apa sih ya. Makin kalian fitnah Mami online ya, di situ aku makin dapat pahala banyak ya. Masya Allah, tabarakallah. Aku nggak sakit hati kok ya. Aku nggak sakit hati ya. Aku senang dan kasihan lihat kalian itu berdua gitu. Dan lebih kasihan lagi si Om Ded ya. Bisa-bisanya dia percaya, oh iya ya, aduh ini orang ya ODGJ. Smart people ini kok bisa-bisanya kok begitu. Yang tadinya aku respect, yang tadinya aku kagum gitu ya. No, kali ini no ya. Hilang respectnya gitu loh. Kok bisa-bisanya seperti itu sih? Kalau jadi host itu netral. Kalau terima dari narasumber seperti itu, narasumber yang lainnya nanti dikonfirmasi. Seperti itu, smart. Nah, apalagi mau dikonfirmasi? Masalah dia digebukin di Pontianak. Om Ded, itu bukan itu bukan yang suruh. Itu karena itu antara pertarungan laki-laki sama laki-laki. Itu karena si Gaby sendiri yang apa? Yang mengajak duel si Hamdi. Itu dia yang dia minta digebukin. Ini percaya aja si Dedi ini ya. Kalau masih bilang, oh gitu ya, berarti dia kuat banget ya, dia power banget, dia bisa nyuruh-nyuruh orang. Apa sih ini? Itu antara pertarungan laki-laki dengan laki-laki yang lainnya, antara Hamdi dengan si Dedi. Bukan Dedi Om Ded ya, ini Dedi Aryadi ya omnya. Itu loh ya, lucu gitu loh. Jadi Mami ketawa itu melihat podcast itu dari A sampai Z itu, ketawa terbahak-bahak. Dan kasih nama Om Ded, kena tipu sama dua werewolf. Nih, gua kasih nih IG-nya nih, Hamdi Syarif ya, sang pahlawan anak-anak online. Jadi kan gue yang nyuruh Hamdi, itu ada chattingannya. Emang itu si Gaby Vesta alias Dedi Aryadi itu yang DM si Hamdi ngajak duel ya, sama kayak kemarin Mami online di Bangkok. Jangan bilang untuk menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa yang aku hilangkan? Katanya, mau tuh bang, sini lu datang ke Bangkok, gue injak batang leher lu. Makanya gue datang, gue samperin. Kan katanya tuh gue lagi di Sidoarjo, ya kan? Padahal gue lagi di Mekah. Nah pulang dari Mekah, langsung gue samperin ke Bangkok. Gimana sih? Sekarang nangis-nangis, dia datang ke Bangkok untuk menghilangkan barang bukti, dia nyari-nyari aku. Kok gitu? Nih, ada lagi apa lagi yang diklarifikasi ya? Makanya Mami catat fitnahan Wegom itu ku catat sama si LL, si War ini ya. Katanya klubnya si Dedi Aryadi di Bali itu gue yang bakar katanya. Gue nyuruh orang. Ya Allah, sehebat apakah hambamu ini? Kok bisa-bisanya gitu ya? Kemarin katanya gue kirim dukun, ya kan? Kirim bola-bola api ke klubnya itu di Bali katanya. Hebat gue ya. Gue kalau punya dukun sehebat itu, bukan gue kirim ke klubnya, tapi ke lubang VV wallpapernya itu yang gue kirim. Bukan kebakar lagi, jadi barangnya api neraka aku bikin ya. Yang lucunya ini Om Deddy ini kenapa gitu loh kayak patah. Aduh, kentang sedih banget, kentang sedih banget. Asal Om Ded tahu ya, nih ya, pasti Om Ded ini
Lihat nih storynya Mami Online. Ya, pihak kepolisian di Bali sudah menetapkan bahwasannya, ini ada saksi ya, si Talia Oki ada di situ di dalam itu, bahwasannya klubnya kebakaran karena apa? Fire dance. Nah, asal mau tahu, itu saksi yang ada di situ. Ya, yang ada di situ, fire dance, penari api. Ini ngomong Mami Online yang kirim-kirim. Nih, satu lagi ya. Dia bilang banyak korban dari IZ yang dijebak. Speak up. Semuanya speak up kalau ada. Hantu yang ada. Kalau ada speak up. Bila perlu lapor ya. Awas kalian kalau nggak lapor ya. Awas kalian kalau nggak lapor. Ini heboh. Awas kalian kalau nggak ada yang lapor. Itu korban-korban jebakan Mami Online ya. Tapi bagus juga sih. Awas kalian yang dekat-dekat sama aku yang pakai narkoba, teman-teman aku. Nggak boleh ya. Karena aku bisa cepuin kalian ya. Kalau kalian pakai narkoba di depan Mami Online, aku telepon langsung polisi. Pak polisi, ada teman aku pakai narkoba. Bagus itu. Ya, terima kasih loh. Ya, berkat kamu orang yang pakai narkoba nggak mau berteman sama aku. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hidup Mami Online, duta narkoba sesungguhnya.